Indonesia's decision to acquire 24 additional Rafale fighter jets underscores a strategic pivot towards advanced defense capabilities in the region. L'Indonésie a confirmé sa commande de 24 Rafales supplémentaires, consolidant ainsi son partenariat stratégique avec la France. Indonesia semakin menunjukkan arah serius dalam modernisasi kekuatan udara. Setelah kontrak efektif pembelian 42 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Kini muncul wacana perluasan jumlah yang berpotensi membawa total armada hingga 66 unit dalam jangka panjang. Langkah ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu calon operator Rafale terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sekaligus mempertegas perubahan strategi pertahanan udara yang sebelumnya lebih konservatif menjadi lebih agresif dan terstruktur. Penambahan jumlah ini bukan sekadar keputusan belanja alat utama sistem persenjataan, alutsista, melainkan sinyal geopolitik yang cukup kuat. Di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompetitif, penguatan armada tempur menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan regional. Rafale sendiri dikenal sebagai jet tempur multirole generasi 4.5 yang mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat, hingga operasi maritim, kombinasi kemampuan yang selama ini menjadi kebutuhan utama TNI AU dalam menjaga wilayah udara Indonesia yang sangat luas. Namun keputusan ini juga memunculkan perdebatan publik. Nilai investasi yang besar membuat sebagian kalangan mempertanyakan urgensi penambahan unit dalam jumlah signifikan. Di sisi lain, pengamat pertahanan menilai modernisasi jet tempur tidak bisa dilihat semata dari angka pembelian, tetapi dari efek jangka panjang terhadap daya gentar, deterrence effect. Dalam konteks ini, jumlah armada yang memadai dianggap penting untuk menjamin kesiapan operasional, rotasi perawatan, serta distribusi kekuatan di berbagai pangkalan udara strategis. Secara strategis, potensi total 66 unit Rafale juga mencerminkan perubahan paradigma, dari sekadar menjaga wilayah udara menjadi membangun kapabilitas proyeksi kekuatan. Indonesia tidak hanya membeli pesawat, tetapi juga paket pelatihan, sistem persenjataan, dan dukungan logistik jangka panjang yang akan membentuk ekosistem pertahanan udara lebih modern. Artinya, keputusan ini bukan pembelian instan, melainkan fondasi pembangunan kekuatan udara untuk puluhan tahun ke depan. Di tengah kritik dan dukungan yang sama-sama keras, satu hal menjadi jelas, modernisasi TNI AU telah memasuki fase nyata. Jika sebelumnya diskusi pertahanan lebih sering berhenti di meja wacana, kini langkah konkret mulai terlihat. Keputusan menambah armada Rafale bukan hanya soal jumlah jet yang parkir di hanggar, tetapi tentang pesan yang ingin disampaikan Indonesia, bahwa kedaulatan udara tidak dijaga oleh retorika, melainkan oleh kesiapan nyata yang bisa diterbangkan kapanpun dibutuhkan. Kondisi ini memunculkan interpretasi strategis bahwa penambahan unit Rafale bukan sekadar ekspansi, tetapi juga kompensasi atas ruang kosong yang ditinggalkan F-15EX. Bagi sebagian pengamat, langkah tersebut mencerminkan pragmatisme, memilih platform yang tersedia, teruji operasional, dan memiliki jalur produksi jelas dibanding menunggu program yang belum tentu tiba tepat waktu. Di sisi lain, publik melihatnya sebagai pergeseran dari ambisi heavy fighter menuju pendekatan multirole yang lebih fleksibel namun tetap mematikan. Dari perspektif geopolitik, keputusan ini mengirim pesan halus namun tegas. Indonesia ingin memastikan modernisasi kekuatan udara tidak tersandera ketidakpastian industri maupun politik. Rafale menawarkan satu hal yang sangat krusial dalam dunia pertahanan, kepastian operasional. Ketika ancaman dan dinamika kawasan bergerak cepat, negara tidak bisa menggantungkan kesiapan tempurnya pada rencana yang terus berubah. Wacana total hingga 66 unit Rafale dan batalnya F-15EX membentuk satu kesimpulan yang sulit dibantah. Modernisasi TNI AU kini lebih menekankan apa yang bisa benar-benar hadir di apron pangkalan, bukan sekadar apa yang terlihat mengesankan di brosur. Dalam dunia pertahanan, jet yang pasti datang seringkali jauh lebih berharga daripada jet yang hanya ramai dibicarakan. Ini bukan sekadar soal berapa banyak jet yang kita beli, atau seberapa canggih teknologi yang kita pajang di layar. Ini tentang pesan yang ingin kita kirim ke dunia, bahwa langit Indonesia bukan ruang kosong, bukan wilayah abu-abu, dan bukan tempat siapapun bisa masuk tanpa perhitungan.
Modernisasi pertahanan udara adalah tentang kesiapan, tentang keberanian mengambil keputusan hari ini untuk keamanan puluhan tahun ke depan. Karena kedaulatan tidak dibangun dalam satu malam, dan tidak dijaga dengan kata-kata saja, tapi dijaga dengan perencanaan, disiplin, dan kemampuan nyata yang siap bergerak kapanpun dibutuhkan.